Baik, mungkin dan relawan-relawan juga dimudahkan akses-akses untuk menuju dan membantu semua korban yang terdampak. Amin amin ya robbal alamin. Baik, mungkin pagi ini kita akan menyalami lagi satu tema nih yang akan disampaikan oleh Ibu Heni. Ibu Heni, Assalamualaikum Ibu. Ibu masih di mute. Oh iya, Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni sehat. Alhamdulillah sehat. Yang lain juga Alhamdulillah. ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, mungkin Ibu Heni akan menyampaikan materi sharing tentang umroh itu solusi persoalan kehidupan dari hutang hingga keturunan. Insya Allah. Jadi mungkin umroh itu adalah solusi dari eh, mau hutang, keturunan, dan semua masalah-masalah kita curahkan di tanah suci seperti itu. Baik Bu Heni, tanpa berlama-lama, mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair kepada Teh Aul ya dan juga tadi ya Bu Nining ya, Bu Nining, Teh Lince ya, kemudian semua ya yang berkontribusi, yang hadir pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih memberikan kesempatan dan semangat ya kepada kita. Di luar sana banyak yang jam berapa ini? Jam 8 masih pada gogoleran ibu-ibu. Ini ibu-ibu yang ada di sini tuh luar biasa ya. Hebat ya, muntijah, produktif. Pagi-pagi sudah mau belajar ya. Pagi-pagi sudah mau ketemu sama malaikat nih ya. Karena Bu, kalau dalam sebuah majelis ya, di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, di dalamnya berisi tawasobil hak tawasobisob, ya apalagi yang baca Al-Qurannya itu suaranya merdu bagus, wah itu mengundang Bu, ya mengundang siapa Bu? Mengundang para malaikat untuk hadir bersama dengan kita. Nanti malaikat kalau kita jaga adab-adabnya di dalam majelis ini Bu ya, nanti malaikat kalau suka dengan majelis kita yang dibahas itu sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, malaikat ini akan memanggil-manggil malaikat-malaikat yang lain, Bu. Malaikat hafazoh. Jadi ada malaikat yang dia melayang-layang di udara, ya Bu ya. Nanti dipanggil malaikat yang mampir ke majelis kita, kemudian, hei sini, 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 ini ada majelis yang bagus gitu. Malaikatnya ini akan terus bersambung sampai ke langit. Masya Allah ya Bu ya. Makanya kita luruskan niat kita. Ini ada, dan malaikat ini Bu, itu berada di tengah-tengah kita. Kebayang nggak sih Bu, antara saya dengan Bu Aat nih, yang ada di mana Bu Aat? antara antara saya dengan Bu Aat, Balai ada Bu Endah, Bu. Istinda, Balai Endah, ada rentangan sayap malaikat. Antara saya dengan Bu Istingana ya, antara saya dengan Bu Ani, Sarmaningsih ya, ada malaikat, ada sayap-sayap malaikat yang menghantarkan kita. Maka kita luruskan niat kita. Dan karena kita ini kalau di dalamnya berisi ayat-ayat Al-Quran ya, di dalamnya berisi kasih sayang, tawasobil hak, tawasobisob, ikutnya majelis ilmu. Majelis ilmu itu disebutnya adalah Raudatul Jannah. Raudatul Jannah. Disebutnya adalah taman-taman surga yang ada di muka bumi. Makanya buat ibu-ibu yang belum sempat pergi ke Raudhoh, ya Raudhoh di Madinah, ya manfaatkan majelis-majelis ilmu ini. Bu, kalau kita mau pergi ke Raudhoh nih Bu ya, bayangin Bu. Raudhoh yang ada di Masjid Nabawi itu Bu, kan kata Rasulullah jarak antara makamku dengan mimbarku itu disebut taman-taman surga. Yang antri seluruh dunia. Jadi kebayang ya, ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang kedorong, ada yang kelewat, segala rupi. Tapi kalau di sini, gitu ya, di majelis ini, kita bisa berdoa khusyuk, kita bisa mendengarkan ilmu. Maka Bu, ini ya, sebelum saya mulai pembahasan kita pada pagi hari ini, luruskan niat kita.
Bayangkan, sama-sama coba pejamkan matanya, bayangkan kita berada di taman-taman surga. Maka namanya di surga, Bu. Kalau di surga itu kan apa yang kita minta diijabah sama Allah. Maka kita boleh sepanjang kita mendengarkan majelis ini, ya, sepanjang kita mendengarkan majelis ini, kita boleh berdoa. Tadi ada Teh Lince tuh ya, yang keinginan untuk umrohnya semakin hari semakin kuat gitu. Apalagi ketemu sama tim Depek yang tiap hari rapat bahasanya adalah tentang umroh. Jadi kita membayangkan gitu ya. Terus setiap kali ketemu semakin rindu. Kita semakin ketemu dengan Somea semakin rindu. Yang udah pernah berangkat, pingin berangkat lagi. Bu Aat bayangin Raudo aja udah nangis sekarang. Ya, udah mau berangkat, padahal kemarin baru berangkat. Jadi Masya Allah Bu, kita manfaatkan majelis ini. Kita doakan Bu, seperti tadi Teh Aul ingatkan kepada kita doakan hari ini. Ada saudara-saudara kita di luar sana, kita hari ini enak Sur, mendengarkan Sur ilmu. Dewi. Sur Dewi. Di luar sana, ibu-ibu sayang, di Padang, di Aceh, di Medan, ada saudara-saudara kita yang kedinginan. Ada saudara-saudara kita yang rumahnya habis, persediaan makanannya habis. Makanya nanti yang pada ikut Salimah ya ibu-ibu ya, nanti mungkin Salimah ada Salimah Care ya, Salimah peduli ya, Salimah peduli untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera nggak apa-apa, kita sumbang seikhlasnya yang bisa kita Sing berikan. tadi tamihan Kalaupun keur kita sedang dalam hayangna. keadaan Teh dia boleh di mute. Ya, jadi kita doakan ya Bu ya, kalau yang ternyata kita juga sedang dalam keadaan tidak mudah, maka kita boleh kita doakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosanya, Allah mudahkan segala urusannya. Kita baca Al-Fatihah dulu ya Bu ya, bi barokatil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini baik di Sumatera, Medan, Aceh ataupun fi kuli makan fi Indonesia, fi kuli makan fi dunia gitu ya. Kita berharap mereka semua dimudahkan oleh Allah. Dan insya Allah kita yang hadir di sini pun urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil zikir karena kita berada dalam taman-taman surga, izin ya, saya menyampaikan tentang topik kita pagi hari ini, tentang umroh itu adalah solusi persoalan hidup. Bu, saya mau tanya sama ibu-ibu ya, boleh di chat ya. Ibu-ibu ada enggak yang tidak punya persoalan hidup? Ada tidak? Ya, hampir semua dari kita semuanya mempunyai persoalan hidup. Allah berikan ujian kepada kita. Betul? Betul tidak, Bu? Allah berikan ujian tuh, Bu, kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di dalam surat Ali Imran ayat 14 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa, ya kan? Dan seterusnya. Allah itu berikan apa namanya? Hubbus sahawati, kecintaan terhadap hawa nafsu. Kepada siapa gitu? Kepada wanita-wanita. Kalau wanita berarti ujiannya kepada laki-laki, yaitu siapa Bu? Suami kita. Ya enggak? Nah, kecintaan-kecintaan terhadap dunia ini bisa menjadi ujian buat kita. Maka tidak ada satu orang pun yang tidak punya ujian. Bu, kalau tidak punya ujian, kita meninggal juga, ujian sesungguhnya baru dimulai. Gitu ya. Makanya kalau ada orang yang diderita ujian banyak sekali kemudian mengakhiri hidupnya, itu salah besar gitu ya. Tidak tepat. Kenapa? Karena ujian yang sesungguhnya itu baru dimulai setelah kita, setelah 20 langkah orang-orang yang mengantarkan kita ya ke dalam ketika kita dikubur, itu sesungguhnya ujian kita baru dimulai.
Makanya kata Utsman bin Affan ya, kata Utsman bin Affan, kenapa Utsman bin Affan kalau lihat kuburan suka nangis gitu ya? Karena kata Utsman bin Affan, Rasulullah itu pernah mengatakan, kalau kita selamat dikubur, maka selamat ujian berikutnya. Jadi ibu-ibu ya, kehidupan kita sesungguhnya adalah ujian. Dan kita harus selamat, Bu. Harus selamat menghadapi ujian. Kenapa, Bu? Ya, kenapa harus selamat? Karena ketika Allah menguji hambanya, sesungguhnya Allah tuh sudah tahu kadar hambanya. Ya, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, bahwa sesungguhnya ketika Allah memberikan ujian kepada kita, itu sesuai dengan kadar kita. Makanya ketika Allah menguji tadi di dalam surat Ali Imran ayat 14, Allah menguji kepada kita di siapa? Misalnya, pasangan hidup kita. Ada tidak yang diuji dengan pasangan? Banyak. Ya, banyak Bu. Karena pasangan itu Bu, pasangan kita, suami kita, itu adalah sebetulnya rekan seperjalanan kita menuju ke surga. Bahkan ada yang bilang rekan suami kita itu adalah surga yang Allah dekatkan di bumi kita. Masa mau masuk surga nggak ada ujiannya? Betul tidak? Nah, maka ketika kita mendapatkan suami, selain itu adalah karunia dari Allah karena kita punya pasangan, ya. Tapi selanjutnya pasangan kita bisa menjadi ujian kita, ya enggak? Banyak di antara kita yang mau ngaji aja susah, Bu. Ya, mau ngaji nggak boleh sama suami, ngaji terus itu. Mama tos soleh, nah ngaji terus gitu ya. Ada, Bu. Saya pernah dapat cerita ibu-ibu kalau mau sholat qiyamul lail, mau tahajud, Bu, itu nunggu suaminya tidur nyenyak dulu. Kalau sudah ada yang ngorok, dia baru pelan-pelan gitu ya. Jangan sampai suaminya bangun. Ada yang diuji seperti itu. Kenapa? Karena suaminya nggak suka. Karena suaminya nggak suka kalau istrinya itu bangun malam hari gitu. Kalau kata saya, kalau kata Umi bilang, sebetulnya suaminya bukan nggak suka, suaminya cemburu. Kenapa istrinya ini cinta banget sama Allah, sementara dia belum cinta gitu ya, belum sampai cintanya kepada Allah, sehingga kemudian melarang-larang. Ya, ada yang diuji suami, ada yang ujiannya suaminya nggak punya pekerjaan, Bu. Jadi istrinya merasa, ya Allah, aku teh capek gitu. Ngurus anak, ngurus rumah, ngurus juga dapur. Ya, harus juga cari nafkah. Ada yang diuji seperti itu. Ada yang diuji suaminya pelit gitu ya. Nah, sekarang ini ibu-ibu yang berbahagia. Mungkin ibu-ibu yang hadir di sini, insya Allah ujiannya bukan suami ya. Karena buktinya ibu-ibu pagi-pagi sudah nge-zoom ya. Berarti kita doakan suami kita mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Ya Bu ya, tabungannya banyak. Jadi bisa memberangkatkan kita atau berdua umroh ya, bareng Salimah gitu ya. Kita doakan nih suami-suami yang hari ini hadir di sini. Mudah-mudahan suaminya, rumah tangganya semakin sakinah mawadah warohmah dan rizkinya lancar. Masih di majelis loh ini ya. Masih di majelis yang insya Allah dihadiri oleh para malaikat. Ya, jadi kita banyak-banyak berdoa. Ya, mudah-mudahan rizki kita lancar ya. Dan kita bersyukur ujian kita belum, bukan suami kita. Bukan belum ya, jangan suami kita. Ujiannya yang lain ya. Sekarang kita lihat lagi Bu. Sekarang kita lihat lagi apa sih ujian hidup ya. Setelah suami tadi ada suami yang baik ya juga ujian Bu. Ya, gimana suami baik ujian? Ya, gimana tuh Mi? Kenapa suami yang baik ujian? Ujian. Nah, kalau suami yang baik mah istrinya kadang tidak baik. Jadi ujian buat kita, betul. Wah, Mama, ini pagi-pagi nggak ada makanan, mau sarapan apa? Itu ada telur, Papa. Itu ada telur. Sok, bikin aja sendiri. Wah, itu ujian ya. Kalau suaminya baik, ujiannya buat istri. Jadi istrinya kurang taat ya. Jadi suami kurang baik ujian buat kita. Suami baik juga bisa jadi ujian buat kita, ya kan? Nah, kita lihat lagi. Berikutnya walbanina, ya walbanina. Jadi walbanin itu artinya adalah anak.
anak itu bisa jadi ujian buat kita. Ya Bu ya, ujiannya bagaimana? Ujiannya satu, ada orang yang lama menikah ya, tidak mempunyai keturunan. Kan jadinya anak jadi ujian ya. Ada yang diuji terus tambah mendekat kepada Allah, semakin kenceng doanya. Tapi ada yang diuji dengan keturunan sudah setahun, 2 tahun, 12 tahun, ya Allah gitu. Jadi menggugat kepada takdir. Kenapa engkau tidak adil sekali? Itu ada orang yang kecelakaan, tidak punya suami. Kesengajaan kali ya. Kecelakaan, tidak punya suami. Bisa dapat anak gitu ya. Ada tidak? Ada ya. Saya mah insya Allah berdoa. Insya Allah puasa. Berdoa tiap malam punya keturunan. Saya baik, suami saya baik. Tapi kenapa diuji tidak punya keturunan? Ini ujian buat kita terhadap takdir Allah gitu ya. Makanya kalau di Salimah itu Salimah. Salimah ini bekerja sama nih dengan Kebaikan Tur, ibu-ibu ya. Khusus untuk ya pasangan-pasangan muda yang sudah lama menikah belum punya keturunan. Nah, kita ada programnya. Kita ada programnya khusus umroh pejuang garis 2 ya. Jadi, kalau Bapak Ibu di rumah ada saudara-saudara kita yang tadi masih menunggu keturunan, ya, sok bisa kok diajakin umroh ya. Nanti dilihat di Somea ada brosurnya. Nanti boleh mendaftar kepada yang kita undang di sini, yang mengundang kita di sini ke siapa? Atau bisa juga ke admin ya. Boleh ke Teh Diah, nanti Teh Diah ada, boleh ke Bu Lince, boleh juga ke Teh Aul, boleh juga japri ke saya ya. Bu, saya anak saya misalnya sudah 9 tahun menikah. Nah, siapa tahu umroh ini bisa jadi solusi ya. Karena anak-anak ini ujian, baik sebelum mendapatkannya maupun sesudah mendapatkannya. Jangan khawatir Ibu. Ummul Mukminin seperti Aisyah radhiyallahu an juga tidak mendapatkan keturunan, tapi tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih tidak? Sedih. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an itu menangis gitu, merasa gibtah, merasa iri gitu kepada orang lain yang sudah mempunyai keturunan. Tapi ternyata dengan keimanan itu, rasa itu kemudian bisa diolah oleh Ummul Mukminin Aisyah. Ya, Ummul Mukminin itu kemudian dia diberikan hiburan oleh Allah, oleh saudaranya Asma binti Abu Bakar, gitu ya. Anak pertamanya Asma, namanya Abdullah bin Zubair, itu diangkat anak oleh Aisyah di dalam pemeliharaan Aisyah radhiyallahu an. Maka Bu, jangan sedih kalau kita termasuk yang tidak diberikan keturunan. Ternyata sudah ada contohnya. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengalaminya. Makanya kemudian ketika kita berdoa, Robbighfirli wali walidaini ya warhamhuma kama robbayani shaghira, Robbighfirli Robbighfirli wali walidayya. Kita berdoa kepada orang tua kita itu bisa jadi adalah orang tua langsung kita, orang tua biologis kita. Tapi bisa juga adalah orang tua yang memelihara kita. Jadi kalau kita termasuk yang tidak diberikan keturunan, tapi di dalam pengasuhan kita ada anak asuh, ada anak yatim yang mungkin kita berhikmat untuk membesarkannya sampai besar, maka doanya mereka ketika mereka berdoa kepada Allah, nyampe kepada Allah. Nah, gitu ya. Artinya, tadi balik lagi, anak bisa jadi ujian buat kita. Ujian terutama untuk menguji ketaatan kita kepada Allah. Ujian terutama untuk menguji, untuk menguji kepercayaan kita, husnuzon kita terhadap takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, atau ketika kita sudah mendapatkan anak, kemudian anak kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, kan ada pinginnya anak yang ganteng, sehat gitu ya. Ternyata ada di antara kita yang kemudian diberikan oleh Allah anak-anak istimewa. Kalau kita cara berpikirnya menjadi anak-anak yang istimewa,
Sebentar ya, saya soalnya 2 Zoom. Jadi kalau kita ya memikirkan bahwa anak-anak yang istimewa diberikan anak-anak istimewa, anak-anak dengan kebutuhan khusus, maka Bapak Ibu sekalian, ternyata kita ini juga termasuk orang tua yang istimewa, yang Allah berikan jalan khusus untuk menuju ke surga. Kalau di acara-acara itu artinya kita dikasih karpet merah, dikasih kehormatan, gitu ya, dikasih kehormatan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, saya mau cerita nih, kita harus bersyukur ya, yang diuji oleh Allah dengan anak-anak yang istimewa. Bapak Ibu harus bersyukur. Karena apa? Bapak Ibu ternyata mendapatkan karpet merah menuju ke surga. Ya, saya punya teman Bu, teman saya itu anaknya cedera otak, disebutnya cerebral palsi ya Bu ya. Ada 2 itu, teman-teman satu kecamatan dengan saya ada 2 yang menderita cerebral palsi. Yang satu Bu, cerebral palsinya itu anaknya IQ-nya tidak lebih dari 10. Kebayang nggak Bu, IQ-nya tidak lebih dari 10. Dia belum bisa makan sendiri, dia nggak bisa berdiri. Sekarang usianya sudah 16 tahun. Saya kalau ketemu dia Bu, udah saya cium-cium. Karena orang seperti ini, dia udah 16 tahun. Mendapatkan karunia dari Allah dengan IQ 10, ya Bu ya. Itu belum punya dosa. Berarti dia ahli surga. Iya nggak? Dicium-cium. Saya suka bilang, ya kakak, karena dia anak sulung ya, kakak gitu, abang gitu ya, coba lihat wajah bude gitu, nanti abang kalau masuk ya, nanti abang kalau masuk ke surga ingat wajah bude, kalau bude belum ada bawa bude ya gitu, bawa bude ya abang gitu. Saya cium-cium Bu, karena anak-anak seperti ini adalah anak-anak surga. Jadi jangan malu, justru harus bersyukur kepada Allah. Orang lain mau masuk surga harus bersusah payah, puasa, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Kalau kita mendapatkan anak surga, itu kita sudah dapat karpet merah. Ya, sehingga orang tua yang seperti ini harus percaya diri. Ya, kemudian ada saudara saya yang lain, masih dalam satu kecamatan saya, punya anak cerebral palsi. Jadi Bu, saraf otaknya tuh nggak nyambung ke motorik gerak. Jadi dia nggak bisa gerak Bu. Jadi kalau kepala, ini maaf ya, Umi mencontohkan kalau kepala tuh geleng-geleng terus, lihatnya ke atas, tangan juga goyang-goyang terus gitu. Tapi IQ-nya normal bahkan tinggi. Apa yang terjadi Bu? Dia lekenin, ini sudah pernah masuk diundang di acara Hafiz Quran ya, kalau tidak salah. Namanya Fajar. Orang tuanya namanya Heni kayak saya. Ya, ternyata dia bisa ngobrol. Ditanya cita-citanya jadi imam, pingin bisa jadi imam di Masjidil Haram. Ini anak usia sekarang sudah berapa tahun ya? 14 tahun. Sudah Hafiz Quran Bu. Masya Allah. Anak dengan keterbatasan cerebral palsi ternyata sudah jadi hafiz Quran, Masya Allah. Nah ini, jadi anak itu ternyata bisa jadi ujian buat kita. Anak tidak sesuai dengan kebutuhan kita, bisa jadi ujian kepada kita terhadap takdir. Anak ya melebihi dari yang kita minta. Jadi kita mintanya anak sehat, ternyata dikasih anak sehat, cerdas, ganteng gitu ya. Taat kepada orang tua. Jadi ujian nggak? Bisa jadi ujian nggak buat kita? Bisa. Apa ujiannya? Orang tuanya sombong. Ya, orang tuanya bisa jadi sombong gitu. Wah, itu anak siapa dulu? Mamahnya gitu ya kan? Bisa jadi sombong, itu bisa jadi ujian. Kayak maka ya kita terhadap dunia tadi ya yang bisa menjadi ujian kita, baik suami, anak, kita harus bisa melewatinya. Ya, kalau ternyata kita sudah kayak nyesek gitu ya, udah nggak tahan lagi ini saya mah gitu ya. Suami saya selalu memaki-maki saya, bahkan ada yang KDRT. Anak saya kan ada orang tua yang di KDRT juga oleh anak. Kita sudah nyesek gitu ya, maka boleh Bu, ya kita merencanakan jalan keluar. Salah satu jalan keluar dari solusi kehidupan kita adalah kita pergi umroh. Karena banyak orang-orang yang mempunyai persoalan-persoalan kehidupan, ternyata dengan berumroh, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatasi persoalan-persoalannya. Ya, ya kita lanjut lagi. Apalagi nih ujian kehidupan.
Ya, apalagi ujian kehidupan. Setelah apa tadi? Suami, anak-anak, berikutnya ujian kehidupan kita adalah, ya, Bapak Ibu sekalian, adalah eh, eh, wal mukontorodi minad zahabi, ya, minad zahabi. Jadi salah satu ujian kita yang lain itu adalah harta benda, emas dan perak. Harta itu bisa jadi ujian buat kita. Ketika kita kekurangan harta, itu jadi ujian kepada kita agar kita tetap berhusnuzon kepada Allah, agar tetap percaya kepada Allah bahwa Allah itu nantinya akan mengkaruniakan kepada kita, gitu ya, kesabaran, gitu ya, agar kita berdoa terus kepada Allah, agar Allah membukakan, ya, rizki-rizki kita dari langit, dari kanan, kiri, dari belakang, dari bawah, gitu. Kita tetap berdoa kepada Allah, tetap mengikatkan diri kita dalam ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Itu ujian buat yang kekurangan. Ujian buat yang kaya. Atuh Umi, enak kalau ujiannya berupa harta. Jangan salah Bu. Orang kaya Bu, ujiannya memang bukan harta. Semua bisa dibeli. Betul Bu? Kalau dengan uang itu kekuasaan juga bisa dibeli ya Bu ya. Dengan uang kekuasaan bisa dibeli, dengan uang hukum juga bisa dibeli. Justru itu ujiannya, Bu. Karena semuanya bisa dia beli dengan uang, maka hatinya bisa keras. Karena apa, Bu? Dia merasa semuanya bisa diatasi. Gitu, hatinya bisa keras. Mungkin dia bisa bolak-balik umroh. Tapi ketika hati sudah keras, ini sudah bahaya. Maka bersyukur, ibu-ibu sekalian, yang hari ini masih kekurangan, gitu ya. Yang masih hari ini masih kekurangan ibu-ibu sekalian, bersyukur. Kenapa? Karena masih ada yang kita rengekkan kepada Allah. Dan Allah tuh menyukai rengekan kita, ya. Kita bisa nangis-nangis, ya Allah, saya mau makan besok aja tidak ada, ya Allah. Turunkan rizki saya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, setiap hari ya Allah, setiap hari Sabtu jam 8 saya ngikutin Somea. Saya pingin umroh ya Allah, tapi saya nggak tahu duitnya dari mana, gitu ya. Maka kemudian, ya, kata Allah mah, gampang itu. Yang penting kita konsisten. Ini insya Allah ya, tahun depan insya Allah akan ada undian ini ya. Akan diundi nih akhirnya ya. Kita kemarin setahun tuh. Kata Bu Isti ini kemarin waktu umroh sekamar dengan saya. Tahu nggak Teh Heni? Saya teh sebetulnya kepingin berangkat umroh gratis dari Salimah gitu ya. Ternyata alhamdulillah belum dikasih gratis sama Salimah. Ada yang memberangkatkan Bu. Ya, ada yang memberangkatkan gratis juga. Jadi urusan umroh bukan cuma urusan duit. Ya, yang penting niat dulu. Kemudian kita berdoa. Mungkin ini ujian kita. Pingin umroh, teman-temannya kanan kiri semua sudah berangkat. Saya kapan berangkat? Enggak apa-apa, jangan khawatir. Ibu sudah berada di Someah ini juga sudah dipilih sama Allah. Gimana nggak dipilih, Bu? Coba kita lihat grup kita. Grup kita itu sudah jumlahnya sudah 400 orang. Yang datang hari ini 40 orang. Oh, berarti 10%-nya sudah dipilih sama Allah. Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa ikut berangkat bersama dengan Salimah. Ini janji saya ya. Kita memohon kepada Allah ya. Di Raudhah ini mudah-mudahan 42 orang yang hari ini hadir bisa berangkat umroh bersama dengan Salimah. Ya, insya Allah kita sudah merancang nih Bu ya. Kita berangkat di bulan-bulan November ya. Oktober akhir atau November sampai dengan November pertengahan ya Bu ya. Kita mudah-mudahan memberangkatkan target kita 100 jamaah Bu. Insya Allah ya. Salah satunya adalah ibu-ibu yang ada di sini. 40 orang nih ya. Jadi kalau 140 orang kurang 60 lagi. Kita berangkat bersama dengan Salimah. Dengan ungu-ungu. Kalau kemarin ungunya baru kerudungnya. Kalau tahun depan insya Allah ya Bu ya. Insya Allah ungunya udah sama tasnya. Kalau sepatu ungu beli sendiri ya Bu ya. Nanti dari kita mah kopernya insya Allah ungu, kerudungnya ungu, apalagi Teh Aul. Kita mau bikin outer ungu, wah supaya kita di hadapan Allah tuh dengan ini loh ya Allah, kami sudah bersungguh-sungguh nih, Someah tiap pekan gitu ya. Someah tiap pekan ya Allah akhirnya berjumpa juga ya. Bisa juga bertamu di rumah Allah. Ya.
Jadi harta itu, Bu, ya harta emas, perak, itu bisa jadi ujian kepada kita. Bagaimana kita bisa ya menempatkan harta yang Allah berikan kepada kita itu sebagai sarana kita untuk bersyukur. Baik harta sedikit maupun harta banyak. Kalau kata Allah mah ya di dalam Al-Quran disebutkan i'malu fasayarallahu amalakum. I'malu itu artinya apa? Bekerjalah. Maka nanti Allah dan Rasul ya akan dan orang-orang mukmin akan melihat kerja kalian gitu. Artinya apa, Bu? Allah tuh melihat proses kita dalam mengatasi persoalan kehidupan. Allah tuh melihat proses kita untuk menjadi tamunya. Allah melihat proses kita gitu ya di dalam mewujudkan cita-cita kita. Yang dilihat prosesnya, hasilnya itu kumaha Allah. Salah satu bentuk ikhtiarnya kita berada di sini. Salah satu bentuk ikhtiar yang lain adalah Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai tabungan umroh. Saya pingin tahu nih jawabannya, boleh di chat ya, boleh di chat. Yang pingin punya tabungan umroh boleh di chat. Saya ingin punya tabungan umroh. Nah ya, karena Bu, ya Salimah bekerja sama dengan Kebaikan Tur itu membuka tabungan umroh. Ya, tabungan umrohnya ini ada pilihannya, Bu. Ada 3 pilihannya. Pilihan yang pertama adalah ya menabung melalui Kebaikan Tur. Ya Bu ya, menabung melalui Kebaikan Tur. Pilihan yang kedua adalah menabung ya melalui bank. Nanti Salimah bekerja dengan Kebaikan Tur itu membuatkan rekening atas nama Ibu melalui BSI. Ya, kita bekerja sama dengan BSI untuk apa? Untuk apa namanya? Membuat tabungan umroh gitu. Jadi tabungan umroh kan nggak boleh dicoceng-coceng. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, 100.000. Terus Bu, nanti insya Allah ya, siapa tahu ya, 5 tahun ke depan kita bisa berangkat bareng-bareng. Karena ini bocoran seluruh apa namanya, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah ridho. Pengurus PW Salimah Jawa Barat itu mudah-mudahan di akhir kepengurusan kita 5 tahun lagi kita akan berangkat umroh bareng-bareng. Sekarang lagi pada nabung Bu, sebulan 500 gitu ya. Sampai 5 tahun bisa berangkat. Nah, cara yang ketiga adalah dengan menabung emas. Dengan menabung emas. Ini nanti Salimah nanti akan membuat perjanjian kerjasama dengan salah satu wakil resmi yang kebetulan saya nanti untuk menabung dinar. Jadi nanti ada tabungan dinar ya. Nanti akan ditunjuk 2 orang PJ-nya. Jadi tidak diamanahkan kepada 1 orang supaya bisa ada cross recheck and recheck ya. Nanti akan ada tabungan emas. Karena kalau tabungan emas cita-citanya nabung berangkat umroh 5 tahun lagi, ternyata 3 tahun udah beres. Jadi bisa lebih murah karena emas kan harganya naik terus ya. Ya, jadi kita balik lagi ke harta itu adalah ujian kita. Harta itu bisa jadi kita kekurangan jadi ujian. Kekurangan berikutnya apa? Misalnya ujian harta, hutang ibu-ibu. Ya, hutang. Hari ini Bu, pasar itu mudah, betul. Pasar itu nggak jauh lagi dengan kita. Pasar itu adanya dalam genggaman kita, betul? Pakai jari Bu, nggak punya uang juga sekarang bisa belanja. Ada apa Bu? Pay letter. Ya, betul tidak? Nah, itu pasar yang dimudahkan. Akibatnya apa Bu? Banyak orang belanja kalap. Nggak punya duit belanja. Akibatnya apa Bu? Hutangnya numpuk. Ditagi-tagi nggak ada uang, akhirnya kemana Bu? Pinjol. Betul. Ya, ada. Ini di sini didoakan nggak ada yang terlibat pinjol. Tapi lihat tetangga kanan kiri kita, pinjol. Pinjol semakin lama semakin banyak, bingung apa namanya bayarnya pakai apa. Akhirnya tergiur apa Bu? Judi online. Berharap apa? Berharap menang terus bisa buat nutup utang. Ternyata apa Bu? Pinjolnya tambah banyak, judolnya tambah banyak. Akhirnya apa Bu? Ya, stres Ibu. Kenapa? Tiap hari nggak bisa keluar rumah. Karena di luar rumah sudah banyak debt kolektor. Dikejar-kejar. Dimusuhi sama tetangga kanan kiri, sahabat kerabat. Kenapa? Dari dia utang di dia, kangge bayar di dia. Utang lagi di dia, kangge bayar di dia. Ya enggak?
Banyak nggak? Ada nggak yang begitu? Di sini mah nggak ada. Tapi banyak tetangga-tetangga kita juga yang butuh uluran kita. Maka bisa jadi Bu, ya dengan umroh ini bisa jadi solusi gitu. Bukan yang punya utang banyak, yang terlibat judol dan apa tadi pinjol berangkat umroh gitu ya Bu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, kita saudaranya bisa jadi yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa di Masjidil Haram, gitu ya. Maka doakan. Karena ketika doa ke Masjidil Haram, Ibu, di sana ada yang tidak ada di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia Tuhannya sama. Kita mau berdoa di mana saja, tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Tapi ingat, di Masjidil Haram itu ada tempat-tempat diijabahnya doa. Kalau kita di Indonesia kan waktu ya, waktu diijabahnya doa pada saat hujan, pada saat seperti ini sedang majelis, pada saat dizolimi gitu kan. Kalau di sana, wah Bu, bisa sholat di Hijr Ismail, bisa sholat ya semua itu Masjidil Haram semua ya di depan Ka'bah, di depan Multazam, itu kita bisa berdoa. Ya, dan tidak ada doa yang tertolak, Masya Allah. Jadi di sana ya waktunya kita lagi musafir, ya tempatnya mustajab gitu ya. Ya kalau kita sedang dizolimi tambah lagi gitu ya. Apalagi hujan, makanya orang kalau di Mekah lagi hujan mereka semua pada sujud syukur. Kenapa? Wah, ini semakin luar biasa karena pada saat doa juga, pada saat hujan juga doa kita diijabah oleh Allah. Ya, jadi harta ini bisa jadi ujian buat kita. Ya, baik tadi kita kelebihan harta maupun kita sedang kekurangan harta. Gitu. Ya, berikutnya Bu, apalagi Bu yang bisa jadi ujian buat kita? Yang bisa jadi ujian kita Bu, setelah harta itu adalah kuda-kuda tunggangan. Nah, ini kuda-kuda tunggangan. Sekarang mah sudah tidak ada yang punya kuda. Tapi kuda-kuda tunggangan ini diartikan oleh para mufasir adalah kendaraan. Ya, kendaraan ini bisa jadi ujian buat kita. Ya, satu misalnya kita nggak punya kendaraan. Wah, terhambat semuanya, Bu. Sehingga banyak orang yang untuk beli kendaraan dia harus nyicil gitu. Makanya motornya, mobilnya bunyinya jadi dit 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 gitu ya. Kenapa? Karena kredit gitu ya. Ini bisa jadi ujian buat kita. Ya, sekarang mah terkedah bawa kendaraan. Ya, terkedah punya kendaraan kalau harus nyicil. Terkedah punya motor kalau kalau harus nyicil. Udah we pakai Gojek, udah we pakai sepeda gitu ya. Nggak usah daripada misalnya nyicil akhirnya kemudian kita jadi beban ya Bu ya. Karena apa Bu? Yang namanya hutang. Ya Bu ya. Hutang itu membuat kita doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah. Ya, doa-doa kita jadi terhambat oleh Allah. Jadi ubah pola pikir kita. Jangan dit tapi cash. Jadi enak Bu, mobil kita kalau cash tuh. Kalau cash itu bunyinya cash gitu ya. Berarti halus mobil kita Bu ya. Makanya ibu-ibu nih hati-hati. Kuda-kuda tunggangan ini bisa jadi ujian buat kita. Ujian apa Bu? Ujian kesombongan. Ya Bu ya. Ujian kesombongan. Kalau mobil kita bagus, mobil abdi nu paling halus gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi juga hambatan kendaraan yang tidak pernah mogok. Ya, itu juga menjadi doa kita kepada Allah. Bu, saya ingatkan lagi. Ibu-ibu ini biasa baca doa sapu jagat, betul? Sapu jagat teh nu kumaha? Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabana. Sok, sekarang diingat lagi nih pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Ketika kita berdoa, Robana atina fid dunya hasanah, Bu, yang kebayang sama kita apa? Apa ibu nggak kebayang apa-apa? Cuma gitu aja. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tos gitu hungkul. Oh, Ingat padahal Bu, kebahagiaan. ingat Ingat apa Bu Isti? Ingat cucu. enggak, belum punya cucu. Oh, belum punya cucu. Ingat apa lagi? Ingat apa Bu? Sok, kalau berdoa Robana atina fid dunya hasanah ingat apa? Ya ingin bahagia di dunia dan di akhirat, di surga gitu Bu. Membayangin surga yang Kalau ya, kalau ditanya sama Allah kebahagiaan di dunia teh nu kumaha? Bu Isti coba. oh, yang punya anaknya yang soleh-soleh, yang Alhamdulillah amin. bertakwa,
yang selalu sholatnya istiqomah, selalu Amin. Masya pingin Allah. ya anakku selalu beriringan ke masjid sama bapaknya gitu. Amin. Amin. Insya Allah diijabah ya Allah. Ya, betul Bu ya. Ada lagi yang pingin diaminin doanya? Boleh buka ininya. Jadi kita aminkan kalau kita berdoa Robana atina fid dunya hasanah. Coba. Apa yang fid dunya hasanah seperti apa yang diinginkan? Bapak Ibu sekalian, mangga. Boleh biar diaminin sama kita-kita. Ayo, ada nggak? Bu, Oh, boleh Bu Kuswati, boleh. ini Bu, selain untuk doa untuk keluarga juga, jadi ya minta didoakan. Saya di sini kan di Sinanglaya, Bu, kebetulan dekat dengan Ibu. Oh Rencana ya. mau bikin madrasah untuk wakaf gitu. Mudah-mudahan segera Allah kabulkan. Niat ingin di sini kan di rumah pengajian anak-anak. Nah, karena sekarang udah tidak tertampung di rumah, jadi kita berniat mau mendirikan madrasah. Mudah-mudahan cepat terkabul. Mohon doanya. Oh, amin, amin. Ini PC Mandala Jati ya? Iya. Oh, ya, Iya, Bu. amin, amin. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan ya, Bu ya. Cepat Amin ya Rabbal Alamin. cepat terlaksana, terwujud madrasahnya ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun madrasahnya, didatangkan para muhsinin ya yang saling ta'awun, saling tolong-menolong untuk membuat madrasah ya. Untuk Amin. mungkin bisa juga program Salimah ada namanya BQS ya, Baitul Quran Salimah itu ada kita BQS ya. Kalau kita terdaftar sebagai BQS mah insya Allah ya Bu ya, nanti mudah-mudahan ada para muhsinin yang juga bisa membantu terselenggaranya Baitul Quran. Baik, ada lagi nggak yang lain? Bapak Ibu sekalian ya, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Kalau kita berdoa Robana atina fid dunya hasanah ya, terutama kalau kita tawaf Bu, doanya singkat Robana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Tapi doa ini kalau kita maknai itu luar biasa. Tadi seperti Bu Isti ya, berdoa ketika Robana atina fid dunya hasanah, yang kebayang adalah anak-anak yang soleh itu betul. Betul banget. Ya anak yang soleh nu kumaha, nu bisa sholat berjamaah bergandengan sama bapaknya terus 5 waktu. Amin ya Allah. Itu betul, harus dibayangkan seperti itu. Ibnu Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kita berdoa Robana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah yang dimaksud itu ada 5 hal. Nih, menurut Ibnu Abbas ya Bu ya, bukan menurut saya. Menurut Ibnu Abbas, fid dunya hasanah itu yang pertama adalah pasangan yang baik. Ya, fid dunya hasanah itu adalah pasangan yang baik. Maka ketika kita berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah, kita boleh berhenti sejenak, Bu. Kita bayangkan saat ini fid dunya hasanahnya itu adalah suami saya yang baik, yang tutur katanya lembut, yang sholatnya 5 waktu di masjid tidak pernah terlambat, yang senantiasa memberikan nafkah banyak dan tidak terlambat, gitu ya. Yang kemudian menyayangi kita, gitu. Kita bayangkan suami kita gitu, yang diberikan kesehatan ya sehingga bisa tua bersama, bertumbuh bersama gitu ya sampai dengan akhir hayat kita. Itu kita bayangkan Bu, fid dunya hasanah itu adalah suami yang soleh, yang menyayangi kita, yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan Allah. Itu kita bayangkan. Kemudian menurut Ibnu Abbas, fid dunya hasanah yang kedua itu adalah anak-anak yang soleh. Sama seperti Bu Isti tadi, dibayangkan anak-anaknya. Semua Bu, ya semua anak kita. Makanya kalau anaknya 9, itu 1 putaran tawaf 1 anak gitu ya. Itu kurang. Tapi nggak boleh nambah lebih ya. Kalau berputar tawaf itu putarannya maksimal 7. Jadi kalau 9 ya udah istirahat dulu. Nanti tawaf berikutnya putaran yang ke satunya anak kita lagi yang lain yang tadi belum didoakan. Jadi 1 putaran 1 anak. Kenapa Bu? 1 putaran 1 anak. Karena kita membayangkan tuh ya. Kalau anak kita soleh, anak yang sulung, soleh, mandiri gitu ya. Taat kepada Allah gitu. Berbakti kepada orang tua itu kan lama Bu yang kita inginkan.
Orang tua tuh yang paling tahu kelemahan anaknya. Jadi kita bisa nangis-nangis hanya dengan berdoa, Robana atina fid dunya hasanah. Berikutnya, Bu. Ya, setelah anak tadi dibayangkan anak kita satu-satu. Pingin seperti apa anak kita satu-satu. Kalau anak kita punya sifat-sifat yang tidak bagus, sifat-sifat tidak bagus seperti apa yang kita yang kita ingin hapuskan dari sifat jelek anak kita. Nah, makanya Masya Allah, yang namanya umroh itu memang betul-betul bisa jadi solusi gitu. Karena baru satu doa, Bu. Ya, baru satu doa. Makanya kadang-kadang kan ibu-ibu ada yang bawa doa tuh sampai segini nih. Oh, doanya panjang ya. Bu Isti aja doanya tuh, kalau saya kemarin ngamatin Bu Isti, doanya tuh di kecil-kecil kertas. Nanti Bu Isti sembunyikan di bawah sajadahnya, Bu Isti. Saya mah diam-diam juga ngamatin. Diambil satu-satu gitu. Didoain sambil dibayangkan satu-satu gitu ya. Gitu, Bu. Karena ternyata apa? Kalau kita sudah berdoa untuk diri kita, persoalan hidup kita, kita bisa mendoakan teman-teman kita tadi yang masih terlibat hutang. Ya, teman kita yang masih belum punya keturunan, belum bisa berangkat umroh, kita undang gitu. Makanya suka ada kan gini, titip ya panggil namaku gitu ya. Itu sebetulnya Bu, Iya. kita semua ini sebetulnya sudah dipanggil ya oleh Nabi Ibrahim. Nah, kalau saya tugasnya ngetuk aja. Yuk Bu, kan sudah dipanggil. Yuk berangkat bareng Salimah. Nanti bulan apa? November. Yuk buka tabungan. Buka tabungannya itu tugas saya untuk mengetuk yuk buka tabungannya. Bu, banyak keajaiban. Termasuk tadi Bu Isti juga mengalami keajaiban ya. Min haitsu la yahtasib. Kita tunjukkan dulu ya keinginan kita, azam kita, niat kita dalam bentuk amal yang nyata. Bikin tabungan umroh nggak harus banyak-banyak. Kalau punya 200.000 boleh sok ngomong sama Teh Aul. Nanti dibikinkan. Kalau sudah bikin tabungan 200.000, hari ini 200.000, nanti seminggu lagi ternyata ada uang 50.000, tabung gitu. Ya, nanti lama-lama Allah tuh tahu. Oh ini nih hambaku yang bersungguh-sungguh. Allah datangkan min haitsu la yahtasib. Dari arah tidak disangka-sangka, tapi tunjukkan dulu. Ya, tunjukkan dulu. Ya, kayaknya harus dikasih hadiah nih yang daftar hari ini. Yang bikin tabungan hari ini minimal 500.000, tabungan hari ini 500.000, hadiahnya apa ya? Hadiahnya apa Teh Aul? Nah, dapat gift. Dapat gift apa? Gitu. Dapat gift cangkir. Ya, nanti sajadah deh dari Umi. Dapat gift cangkir sama sajadah yang buat umrohnya. Kan kalau sajadah buat umroh kan kecil tuh. Nanti saya stok deh kebaikan tur ya. Yang nabung udah 500.000 yang pertama. Dapat hadiah, sajadah dan muk ya. Dapat sajadah muk ya. Nanti muknya dari kebaikan tur ya. Nanti diajukan kepada pemilik kebaikan tur. Ya, Teh Aul. Minimal 500.000 ya. 500.000 buka tabungan. Wah, Teh Fauzia kayaknya mau nabung lagi. Mbak Ingin dapat Heni, sajadah. maaf izin bertanya, itu 500.000 itu langsung 500.000 atau misalkan total udah sejumlah 500.000 nyampe minggu ini apa sebulan ini gitu. 500. Spesial hari ini saja ya. Spesial hari ini saja. Ya, spesial hari ini saja yang mendaftar 500.000 dapat hadiah dan muk. Nanti kalau ternyata Kalau yang mendaftar kemarin nggak dapet ya? Siapa itu? Saya. Wah, Bu Ruli mah sudah. Ini kita dahsyat loh ya, Salimah ini kita baru merancang umroh Salimah untuk bulan Oktober November ya. Nanti insya Allah belum di launching sudah ada 5 yang daftar. Masya Allah ya, sudah ada 5 yang daftar. Katanya gini, aku mau umroh sama Salimah, terserah berangkatnya kapan, ini DP-nya. Itu umrohnya belum ada, Bu. Makanya cepat-cepat daftar 500.000 dulu, khusus hari ini saja. Nje, Ibu, ini Bu Ruli ini ketua kita ya, ketua baru kita Salimah, Masya Allah.
Ahlan wa sahlan di Somea, kita bahagia sekali ya, kita didukung oleh Ibu Ketua PW. Jadi insya Allah yakin minimal kita bisa ya biiznillah kita bisa 100 jamaah. Bahkan saya membayangkan jangan 100, 400 yang cita-cita kemarin ya. Amin, Nanti amin, ada amin, bis amin. 1 dipimpin oleh Bu Aat. Oh, gitu ya. Jadi Bu Aat nanti amin. Nanti bis berikutnya ada Bu Fauzia, bis berikutnya lagi ada Bu Isti gitu. Jadi bisa sharing pengalaman kita kan kalau yang udah tahu kan nanti jadi kita memberitahu karena kita tahu lebih dulu bukan apa-apa gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi tadi Masya Allah kita mumpung di majelis Raudhatul Jannah kita berdoa kepada Allah agar Allah ijabah nih banyak malaikat yang bersama dengan kita apalagi kita punya cita-cita jadi tamunya Allah insya Allah Allah ridho gitu ya. Nah seperti itu ya. Tapi tadi kita harus menunjukkan kesungguh-sungguhan kita. Nanti kalau mungkin misalnya Bu Aat, Bu Hen, ini ada teman-teman aku pengajian 50 orang, bisa nggak diisi sama Bu Heni gitu. Buat apa namanya tentang rindu Baitullah misalnya ya. Oh, bisa tuh kalau 50 orang ya. Ya Teh Lince nanti akan nemeni saya nih. 50 orang ya teman-teman Bu Aat. Wah, nanti saya bagian ini deh, saya bagian yang ngomporinnya gitu ya. Gitu. Insya Allah kita semua Amin, Umi, bisa amin. berkontribusi ya. Ya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ya tadi umroh itu adalah solusi. Kita balik lagi ke tema. Umroh itu adalah solusi kehidupan kita. Dari mulai apa tadi? Persoalan harta, persoalan hutang, persoalan hati gitu ya. Persoalan pasangan hidup, persoalan pendidikan, persoalan hati gitu ya. Persoalan keturunan. Salah satu solusinya adalah dari umroh. Itu tadi kita baru bahas tentang surat Ali Imran gitu ya. Tentang surat Ali Imran ya, ayat 14 baru sampai kendaraan. Ya, kendaraan itu bisa jadi ujian buat kita. Berikutnya adalah ya, sawah, ladang, peternakan, itu pekerjaan, Bu. Pekerjaan itu juga bisa jadi ujian. Ada yang udah bekerja puluhan tahun nggak naik-naik. Nah, solusinya apa? Berangkat umroh. Ya, minta sama Allah yang ngasih rizki. Kalau ternyata sudah diminta nih Bu, sudah diminta, udah pulang umroh kok nggak naik-naik, katanya solusi semua kehidupan. Bu, ingat, kalau yang kita minta itu kadang-kadang bukan yang terbaik, ya tidak. Tapi yang Allah kasih kepada kita, pasti yang terbaik. Kan ada ya Bu ya, orang yang nggak naik-naik pekerjaan, ternyata apa Bu? Nggak berapa lama, yang petinggi-petingginya semuanya pada OTT. Ya, semuanya pada ketangkap KPK. Wah, baru bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Coba kemarin kalau naik, termasuk salah satu yang ditangkap. Nah, kadang-kadang begitu ya. Bisa jadi tidak dikabulkannya kita, doa-doa kita ya. Ternyata itu bukan yang terbaik untuk kita. Ya, makanya Bu. Nah, salah satu ya sarana kita untuk mengatasi persoalan-persoalan kita itu berangkat umroh. Insya Allah nanti akan lebih jelas dan terang benderang lagi kepada kita. Hikmahnya itu cepat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian solusinya juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak seperti yang kita inginkan, Allah akan cari solusi yang terbaik lainnya yang Allah berikan kepada kita. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian, karena saking dahsyatnya umroh, ya, apalagi persoalan kehidupan seperti hutang, keturunan, ya, suami, anak dan lain sebagainya. Bahkan umroh itu bisa, ya, umroh dan haji itu bisa menjadi sarana atau solusi kita masuk ke dalam surga. Apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang layak bagi haji yang mabrur balasannya selain surga. Maka Bu, kalau kita balasannya adalah surga. Ya kalau umroh dalilnya adalah dari umroh yang satu ke umroh yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa. Allah akan atasi semua persoalannya. Allah akan cukupkan kehidupannya di dunia. Makanya tidak jarang kan orang yang umroh bolak-balik umroh duitnya nggak habis-habis. Gitu ya, makanya ibu-ibu yang berbahagia tadi umroh itu adalah salah satu solusi dari semua persoalan kita. Maka kita pun harus sungguh-sungguh kalau ada sarana yang bisa membuat kita masuk surga ya, salah satunya adalah haji, maka ya berangkat haji, diusahakan banget gitu
Walaupun dalam rukun Islam itu ada keterangan berangkat haji buat yang mampu gitu ya. Tapi sesungguhnya semua orang itu sudah dimampukan sama Allah. Kenapa? Allah sudah memberikan kepada kita ya modal. Ya. Apa modalnya? Fi ahsani takwim. Allah sudah bentuk kita, ada akalnya, ada perasaan, ada mata, ada tangan, ada untuk berikhtiar. Gitu. Maka sebetulnya kita sudah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka untuk masuk surga tadi kita harus berupaya. Apakah dijamin, Bu, orang yang haji itu pasti masuk surga? Ya belum tentu juga. Gimana hajinya? Rukun umrohnya bagaimana? Syarat umrohnya bagaimana? Terpenuhi atau tidak? Gitu. Ya, ada syarat dan ketentuannya. Makanya, Masya Allah, yang namanya Someah ini saya, Ibu. Bagus sekali. Kenapa, Bu? Ya, kenapa bagus? Kita seolah-olah kayak diingatkan lagi panggilan kita. Tadi kalau kata Bu Lince, keinginan umroh tuh kadang ya adreng gitu ya, adreng tuh kita bersemangat banget, tapi tiba-tiba kadang hilang gitu ya. Nu penting mah sholat 5 waktu gitu ya, nggak gitu juga Bu ya. Kita harus menjaga Bu, harus menjaga keterikatan kita dengan Baitullah gitu ya, menjadi tamunya Allah. Kenapa? Karena ganjarannya luar biasa, masuk surga. Kalau umroh diampuni dosa-dosa. Kalau ada sarana kita untuk bisa diampuni dosa-dosa kita yang banyak gitu ya. Kenapa tidak diusahakan? Maka menabung 100, 200 sampai 500 ribu itu persoalan yang mudah kalau ganjarannya adalah dihapuskan dosa-dosa kita. Iya tidak? Ya, maka diusahakan banget gitu. Diusahakan banget. Apalagi tadi bisa mengatasi persoalan-persoalan kehidupan kita. Ya, makanya orang kalau sudah umroh, Masya Allah, Allah berikan karunia-karunia yang banyak gitu ya. Allah tentramkan hatinya, ini kan yang paling utama. Ya, paling utama. Ya, saya rasa mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan ya pada hari ini, karena sudah jam 9:09 ini ya. Tapi ibu-ibu yang berbahagia ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah ya. Dan di dunia ini kita bisa pergi ke rumah siapapun ya Bu ya. Asal kita mau mengusahakan, mau ke tetangga, mau ke teman dan lain sebagainya. Di dunia ini juga kita bisa pilih hotel yang kita inginkan, hotel mewah, kota indah dan lain sebagainya. Tapi Bu, ada tempat yang paling indah yang ingin kita kunjungi bersama ya, yang harus diusahakannya melebihi kunjungan kita ke hotel, kunjungan kita ke keluarga dan lain sebagainya, yaitu Baitullah. Ya, Baitullah. Tempat kita mengadu ya segala luka, segala duka gitu. Kan kita mah pingin mengadu Bu. Kita mengadu kepada manusia ya. Bisa jadi dia membocorkan rahasia kita. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah, Allah menyimpan rapat rahasia kita. Allah kasih solusi buat kita. Maka tidak ada tempat mengadu yang terbaik ya ketika kita ya selain mengadu, ketika kita punya persoalan selain kita pergi ke Baitullah. Hari ini bukan sebuah kebetulan saya bertemu dengan ibu-ibu. Tugas saya mengetuk hati ibu-ibu. Kalau hati ibu-ibu hari ini bergetar, kalau mata ibu-ibu hari ini hangat karena air mata kerinduan, kalau hari ini rasanya itu hati ibu ditarik kepada Baitullah gitu ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena ini bukan iklan, Bu. Ya, Umi di sini, saya di sini bukan sedang iklan, tapi saya sedang mengetuk ibu-ibu yang sudah dipanggil dulu oleh Nabi Ibrahim. Maka ibu-ibu sekalian, kita jemput panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Dijemput panggilannya. Salah satunya adalah dengan membuat tabungan hari ini. Janji saya yang hari ini 500.000 saya berikan sajadah yang bisa digunakan nanti ya untuk umroh. Karena sajadah umroh tuh sajadah yang biasa, kalau di sana Bu, sajadah biasa yang kecil yang bisa masuk tas ya, yang sewaktu-waktu bisa kita buka. Nah, itu yang akan saya hadiahkan untuk hari ini yang bisa bikin ya menguatkan azamnya untuk membuat tabungan umroh. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup, mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa ya pemaparan materi dari Ibu Heni. Terima kasih Bu Heni, semoga menambah keyakinan kita bahwa tidak ada doa yang sia-sia, apalagi jika dipanjatkannya dari hati yang penuh keyakinan. Baik, Ibu, ini ada yang udah nabung langsung kirim ke Aul buktinya. Masya Nanti Allah, Aul, Masya Allah. nanti Aul kirim ke ini, ke grup Someah biar nambah semangat semuanya ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Barakallahu Fik. Ditunggu Ibu hadiahnya Fauziah, ya. iya, Ayo yang Ibu mau Fauziah ingin Bu, hadiah udah lagi. ini. Ibu Fauziah ini juga, ini tuh dari Salimah Palu, ibu-ibu Oh, semuanya, Masya jadi Allah. Masya bukan Allah. lingkungan Jawa Barat gitu. Beliau ini dari Palu, terus kebetulan juga kemarin emang berangkat bareng Salimah juga ya Bu, bareng Bu Heni, Bang Bu Aat, Bu Isti, semua. Nih Ibu Barakallahu Fauziah, Fik. Masya Allah. semangat langsung kirim bukti transfer Oh, tabungan Masya hari Allah. ini. Insya Masya Allah. Allah, Barakallahu Fik. Nanti mudah-mudahan ya Allah, ini majelisnya belum ditutup ya Rob. Mudah-mudahan ada satu rombongan, satu bis yang dibawa oleh Ibu Fauziah bersama dengan Salimah. Amin. Amin, amin ya Masya robbal Allah. Amin, amin. alamin. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Barakallahu Fik. Saya merinding loh ini. Masya Allah ya. Nanti ibu-ibu ya, mudah-mudahan. Bu, gini, belajar dari Bu Isti ya. Bu Isti dulu, Bu Isti Ngana. Halo, masih, oh Bu Isti Ngana lagi ada acara lagi ya. Jadi, Ada Bu. oh ada. Nah, coba Bu Istingana, cerita Bu Istingana. Coba awalnya gimana Bu? Pingin gratisan dari Salimah ya Bu ya? Ternyata masih tetap Betul. pingin gratisan juga sekarang. Iya. Coba, tapi pertolongan Allahnya gimana Bu? Boleh Bu? Allahnya karena kita semangat, doanya semakin semakin apa ya, yang mau menggratiskan. Nanti kadang-kadang adik saya suka gitu kan, doa terus Mbak, jangan sampai lupa setiap habis asar tuh baca talbiyah terus supaya dipanggil gitu kan. Oh gitu, iya deh insya Allah gitu kan. Saya terus aja setiap habis sholat talbiyah terus Bu, talbiyah Masya talbiyah Allah. gitu. Begitu kita lagi turun, oh nama saya ternyata tidak tertera di Somea, mungkin karena saya tidak jarang-jarang absen gitu, nggak tahu gitu aturannya waktu awal gitu gimana gitu kan. Pupus lah kayaknya. Oh, saya ternyata nggak bisa lagi ya, mungkin belum itunya, belum apa ini, Rezeki. belum rezeki saya. Pas kebetulan saya lagi ngikutin Someah, adik datang, nah itu ngapain sih gitu kok kayaknya, soalnya adik udah datang, saya belum keluar kamar gitu, masih nge-zoom gitu. Rajin banget sih ngapain, ceritalah aku gitu kan. Nah kayak gitu seperti yang pekan lalu saya ceritakan itu. Oh, udah ya pekan lalu ya. Jadi wasilahnya Udah, Someah juga ya. Alhamdulillah biiznillah ya. Someah Pertolongannya dari arah tidak disangka-sangka digratiskan dari adiknya. Masya Allah ya. Oh ini memang kalau buka tabungannya bukan hari ini boleh nggak? Pokoknya asal 500.000, setoran pertamanya 500.000 langsung dapat hadiah muk dan sajadah dari saya ya. Tapi amanahnya sajadahnya harus dipakai. Nanti saya pilihkan yang bagus ya. Yang tipis tapi bagus. Nanti sama saya di ini dihadiahkan nanti. Difotoin ya. Difotoin ininya, difotoin sajadahnya biar biar disebut dalam doa, aduh saya pingin sajadah dari Bu Hen gitu. Masya Allah, Masya Allah ya. Nanti mudah-mudahan ya apa namanya Bapak Ibu semua di sini bisa menguatkan azam kita ya. Sekali lagi Bu, yang namanya umroh itu sebetulnya kita itu kayak memenuhi kewajiban karena kita sudah dipanggil. Kita sudah dipanggil Bu. Tugas kita dari Somea dan juga dari Salimah adalah mengetuk ibu-ibu semua. Nanti dikembalikan lagi sebetulnya kepada hati ibu-ibu nih. Mau bersungguh-sungguh menjawab panggilan Allah atau tidak. Karena semuanya sudah dipanggil. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan semuanya pada bisa berangkat. Mangga ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Baik, ibu-ibu silahkan yang mau bertanya. Boleh, mau seputar tabungan, seputar umroh, atau seputar umroh yang garis 2 tadi ya Bu, yang sempat disinggungnya di awal juga.
Dan informasi juga yang umroh pejuang garis 2 ini itu akan didampingi oleh Ustadz parenting dan dokter objin. Jadi selama di sana bisa sambil konsultasi sama dokter objin selama di Madinah, Mekah. Terus kebetulan juga kan trip ini itu ada ke Turki sama ke Kapadokia. Kalau ibu-ibu tahu Kapadokia yang Jadi ada kayak balon-balon honeymoon ya, udara. kayak honeymoon ya. Iya, betul, Bu. Program Turki sama Kapadokianya itu program honeymoon. Seperti itu. Buat ibu, anak-anak ibu mungkin ya, Bu ya. Boleh tetangga, saudara yang masih menunggu buah hati. Mm-mm. Oke, Ini oke. kata Bu Aat, Bu kalau mau nabung dinar dapat dapat gift juga kak Umi. Boleh, boleh, boleh. Wah, Dapatlah spesial buat Bu Aat apa sih? Alhamdulillah dapat Bu Asik. Aat. Ah, nanti mungkin kalau yang mau pingin tahu tabungan dari Dinar, saya kasih link aja kali ya, khusus untuk peserta Somea yang pingin tahu tabungan Dinar. Nanti kita ada edukasi khusus tabungan, jadi nggak di Someahnya. Nanti kita bikin linknya biar khusus, tapi nanti apa namanya, semua data-data atau peserta dan lain sebagainya ada laporannya ke Salimah ya. Gitu supaya kita enak nggak kecampur-campur kan nanti ada yang pingin nabung dari cash, ada yang pingin nabung dari emas, ada yang pingin nabung di BSI kan macam-macam. Jadi nanti kita bikin link khusus khusus untuk yang mau menabung emas dari ke apa nabung emas untuk haji umroh bisa gitu ya. Nanti ada linknya sendiri. Emasnya nggak disimpan di saya ya, emasnya nanti disimpan di Bapak Ibu semua. Disimpan sendiri. Nanti teknisnya saya terangkan di grup itu ya, biar enak. Hai, siapa itu? Mumtazah. Siapa namanya? Ulang. Apa? Siapa namanya? Siapa Saya. namanya? Mumtazah. Mufaza. Mumtazah. Oh, Mumtaz. Masya Allah, Mumtazah. Masya Allah. Barakallahu fiik, namanya bagus sekali. Baik. Ini juga ada yang bertanya Bu, katanya maaf teh umroh yang garis 2 itu berapa kira-kira biayanya? Ada keponakan saya yang belum punya keturunan. Ya Ibu Isti untuk mungkin nanti detail flyernya boleh dikirim ya Bu di grup atau Ya, gimana? boleh boleh dikirim di Boleh grup. dikirim di grup ya. Ya itu dan itu tuh fasilitasnya bintang 5 semuanya Ibu Isti. Hotel Madinah Makkahnya Premium ya. bintang 5. Pesawatnya direct tentu. Terus nanti di Kapadokianya nginep di hotel yang di gua-gua itu kayak di cave-cave gitu, Cave, hotel cave. Cave Hotel. Cave hotel. Seperti itu. Nanti mungkin dikirim ya di grup untuk biayanya dan roomnya ini hanya tersedia double Ya. only, jadi hanya untuk berdua gitu, gak bisa yang room kuat atau triple ya Bu ya. Kan ini program honeymoon juga. Gitu. Kalau link tabungan dinar minta link tabungan dinar minta ya Bu, ingin ke depannya Ya, insya Allah tertarik untuk ke depannya. oke, Dari siap insya Allah. Nanti baik. dikasih linknya ya. Nanti kita masuk ke ini dulu, harus diterangkan dulu, kita masuk ke grup dulu. Grup khusus untuk tabungan umroh dinar ya. Baik. Mungkin ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu semuanya. Udah mau jam setengah 10 nih Bu, nggak kerasa. Nggak terasa ya. Kalau udah mungkin ditutup dulu ya Teh Nah, Aul ya, kalau tidak ada. mungkin sebelum kita tutup boleh nih, karena Alhamdulillah banyak, kita dokumentasiin dulu yang bisa buka kameranya, boleh dibuka, terus senyum yang cantik. Buat senyum, manis banget. Baik, Masya Allah. Banyak muka-muka baru juga nih Bu Heni. Ya, ya Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Ibu-Ibu udah meluangkan waktunya. Baik, slide pertama dulu ya, ada 2 slide. Baik, 1, 2, 3, senyum. Bentar, kita ke slide kedua sebentar.
Ntar ya. Ini udah lama. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Baik. Sebentar. Baik, sudah. Baik. Sudah Teh Awal? Ya, sudah Ibu semuanya. Terima kasih. Insya Allah pagi ini mungkin kita dilimpahkan hikmah dan semangat tentunya untuk lebih khusyuk dalam berdoa. Nanti ketika kelak Allah memanggil untuk kita ke tanah suci bareng-bareng ya Bu. Lebih dari berapa bis ya Bu? Ya bisa jadi 5 bis ini mah. Bismillah. Amin. Amin. Semoga Allah mudahkan semuanya, ibu-ibu yang mau berangkat, semoga segera dipanggil Allah. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ibu Heni, terutama Ibu Lince, Ibu Diah juga yang udah menyiapkan, dan tim-tim dari Salimah yang sudah menyiapkan kajian rutin Someah setiap Sabtu pagi ini. Semoga Allah mudahkan langkah kita untuk sampai ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin nanti ya jika ada pertanyaan atau yang masih ada yang mau ditanyakan seputar trip Salimah, trip Pejuang Garis 2, boleh hubungi saya atau tim dari Salimah, pengurus Salimah, Ibu Dian, ada Ibu Lince, Bu Heni, boleh langsung di chat aja. Baik, mungkin eh dan seperti yang sudah disampaikan ya, minggu lalu, kalau nanti trip Salimah ini tidak akan jauh berbeda, mulai dari biaya, fasilitas, bahkan nanti insya Allah semua fasilitas akan kami upgrade eh, lebih baik lagi, tentunya mulai dari perlengkapan, hotel, akomodasi semuanya ya, insya Allah ibu-ibu semua. Akhir kata mungkin saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi di Sabtu pagi berikutnya masih bersama Sekolah Umroh Salimah dengan pemateri dan materinya yang tentunya eh, gak kalah menarik di setiap minggunya. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya yang udah menyempatkan, udah meluangkan waktunya. Dari jauh-jauh mungkin ya nggak dari Bandung aja ini. Ya, Insya hatur Allah. nuhun ya Teh Terima Aul. kasih ya Semuanya Ibu Ruli. ibu-ibu yang sudah hadir. Semoga insya Allah kita berangkat tahun depan bareng-bareng ya. Insya Allah. Amin. Ya, saya udah Amin. daftar ibu-ibu Iya, pengumuman. Wih, Masya Allah. Saya udah daftar, udah iya bayar ini yang DP. mau Insya Allah kita berangkat. berangkat bareng sama Bu Ruli, sama Bu Heni, Bu Fauziah nih. Udah daftar, pada udah mendaftar. Nanti kita berangkat bareng-bareng semuanya. Nanti kita someahnya di sana langsung di Madinah sama di Mekah. Amin. Amin. Amin, amin. Hatur nuhun Amin. semuanya. Ya, Bu At, hatur nuhun semuanya. Mangga, Sami-sami Assalamualaikum. Bu Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Assalamualaikum. Izin let Iya, Ibu. Kakak Palu. Ayo Teh Awal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Aa.